Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendiagnosis Escherichia coli, Salmonella, dan Klebsiella. Escherichia coli atau pada umumnya dikenal dengan E. coli merupakan penyebab penyakit kolibasilosis pada hewan muda yang merupakan spesies rentan. E. coli tergolong dalam bakteri gram negatif, berbentuk batang pendek dan bersifat anaerob fakultatif yang dapat memproduksi enterotoksin. Penularan yang pertama melalui saluran pencernaan, di mana banyak terjadi pada anak sapi dan babi meminum susu yang mengandung patogen E. coli. Yang kedua, melalui pusar yang masih basah dan tercemar oleh material yang mengandung patogen E. coli dapat menjadi penularan pada anak babi. Yang ketiga, intrauterin merupakan penularan yang banyak terjadi pada anak kuda. Pengelolaan peternakan yang buruk merupakan faktor perluasan infeksi E. coli, misalnya melalui pencemaran ambing induk, tempat pakan maupun tempat minum. Gejala klinis yang muncul mengikuti adanya infeksi E. coli yaitu diare, dehidrasi, anoreksia, muntah-muntah, lesu, peningkatan pulsus, dan mukosa yang terlihat pucat. Diagnosis yang pertama, isolasi dan identifikasi E. coli. Sampel feses sapi terlebih dahulu diencerkan dengan buffer peptone water dengan perbandingan 1 gram feses sapi dalam 9 ml larutan pengencer. Sampel yang menunjukkan hasil positif E. coli pada media eosin methylene blue agar kemudian diwarnai dengan pewarnaan gram. Yang kedua, uji aglutinasi. Isolat yang pada media sorbitol mecone agar menunjukkan karakteristik koloni jernih dan tidak berwarna. Selanjutnya diuji dengan menggunakan uji lateks. Hasil positif dari uji lateks dapat diketahui dengan mengamati bentukan presipitasi pada kertas lateks dibandingkan dengan kontrol positif yang digunakan. Yang ketiga, uji serologis dengan antiserum H7. Isolat yang positif pada uji lateks selanjutnya diuji serologis dengan menggunakan antiserum H7 untuk mengamati apakah terdapat antigen flagella H7. Hasil positif ditandai dengan adanya penyebaran pertumbuhan pada tempat tusukan. Setelah ditumbuhkan pada media motility, selanjutnya isolat ditumbuhkan pada media brain heart infusion dengan volume 1,5 mili dan diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Klebsiella merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, bersifat fakultatif anaerob, dan non-motil atau tidak dapat melakukan pergerakan. Pada beberapa jenis Klebsiella dapat menyebabkan penyakit pneumonia pada karnivora dan ruminansia, infeksi urogenital, mastitis, enterokolitis, dan septikemia sporadis. Adapun gejala klinisnya yaitu sesak napas, respirasi cepat dan dangkal, anoreksia, lesu, adanya peningkatan pulsus, keluar leleran dari hidung, dan hewan akan cenderung berdiri dengan kaki diabduksikan dengan kepala menunduk. Diagnosis yang pertama, kultur bakteri. Metode ini dilakukan dengan mengencerkan sampel yang mengandung Klebsiella, kemudian dikultur pada media mecone agar dan eosin methylene blue agar dengan tujuan seleksi bakteri gram negatif dan positif dapat teridentifikasi pertumbuhannya melalui seleksi media agar. Kemudian, diinkubasi pada suhu 25-30 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi pertumbuhan bakteri gram negatif selama 1-2 hari, kemudian koloni yang timbul diamati dan dianalisis menggunakan standar plate count. Hasil positif menunjukkan adanya koloni bakteri berwarna merah muda. Yang kedua, metode imunositokimia, yaitu dengan tahapan awal mengisolasi protein dari outer membran protein Klebsiella
dengan cara penambahan PBS dan NOG 0,5%, kemudian disentrifugasi dan diambil supernatanya. Selanjutnya, dilakukan metode SDS Page untuk menentukan spesifitas bakteri ini dengan membandingkan hasilnya dengan bakteri lain. Yang ketiga, kit diagnostik. Kit ini ditujukan untuk identifikasi seluruh jenis isolat Klebsiella. Konten dari kit ini adalah primer spesifik, di mana ada 150 reaksi coklat, template kontrol positif atau berwarna merah, RNAC atau DNAC bebas air berwarna putih, dan template buffer berwarna kuning. Salmonella merupakan bakteri gram negatif, berbentuk batang, bersifat anaerob fakultatif, memiliki flagella, tidak berspora, dan habitatnya di saluran pencernaan. Gejala klinisnya yaitu demam, lesu, nafsu makan berkurang, produksi susu menurun yang diikuti diare, di mana feses encer mengandung darah dan lendir. Diagnosis. Yang pertama, kultur bakteri. Pada umumnya, Salmonella tumbuh dalam media pepton ataupun kaldu ayam tanpa tambahan natrium klorida atau suplemen yang lain. Media kultur yang sering digunakan adalah McConkey agar. Media lain seperti Eucin methylene blue agar, McConkey, atau medium deoxycholat dapat mendeteksi adanya laktos non-fermenter seperti bakteri Salmonella dengan cepat. Yang kedua, uji serologis. Terdapat dua uji serologis. Yang pertama, tes Widal. Pemeriksaan serologi ini bertujuan untuk mendeteksi adanya antibodi di dalam darah terhadap antigen Salmonella. Pemeriksaan dengan uji Widal dilakukan dengan mendeteksi adanya antibodi agglutinin dalam serum yang terinfeksi bakteri Salmonella pada antigen yang berada pada flagella dan badan bakteri. Hasil positif dengan pemeriksaan ini lebih spesifik dengan ditunjukkannya titer agglutinin. Karena mempergunakan reaksi agglutinasi, maka tidak akan bermakna apabila dilakukan secara single test. Yang kedua, tes Tubex. Tes Tubex adalah salah satu dari uji serologis yang menguji agglutinasi kompetitif semi kuantitatif untuk mendeteksi adanya antibodi IgM terhadap antigen lipopolisakarida. Tes Tubex memiliki sensitivitas dan spesifisitas yang lebih baik daripada uji Widal. Yang ketiga, uji Tipidot. Uji Tipidot atau metode dot enzim immunoassay adalah sebuah pemeriksaan serologi yang mendeteksi adanya antibodi spesifik IgM maupun IgG terhadap Salmonella. Tes ini mempergunakan membran nitroselulosa yang berisi spesifik protein dan antigen kontrol. Tahap awal infeksi bakteri Salmonella ditunjukkan dengan ditemukannya antibodi IgM, sedangkan infeksi lebih lanjut ditandai dengan peningkatan IgG.